heroik seorang bocah SD yang berhasil menggagalkan aksi penjamretan di Lampung viral di jejaring maya. Bermula ketika bocah yang kini diketahui bernama Rizky itu tengah asik dengan gawai pintarnya di teras rumahnya. Dari rekaman CCTV, 3 orang pria yang menunggangi satu sepeda motor itu sempat melintas di depan rumah korban. Ketiganya kemudian mutar balik ke arah rumah tersebut dan masuk ke gang area rumah tersebut. Seorang pria yang mengenakan hoodie putih mendekatinya, sedangkan 2 lainnya menunggu di sepeda motor. Ketika lengah, pria itu langsung merampas ponsel milik bocah tersebut dan lari menuju motor. Dengan spontan, Rizky langsung mengejar sang jambret dengan menarik bajunya hingga terjatuh, sedangkan 2 rekannya melaju sepeda motor dengan kecepatan maksimal. Ponsel yang dirampas pun terlihat jatuh ke jalan. Tak ayal, aksi berani Rizky itu membuat warga perumahan tersebut keluar untuk membantu Rizky. Meski sempat terjatuh dan ditangkap oleh Rizky, namun pelaku berhasil kabur. Venia merupakan kakak korban seketika ikut mengejar pelaku dan mengamankan ponsel milik sang adik yang tergeletak di aspal. Tak ayal, keberanian Rizky ini mendapat aplaus dari warganet. Bahkan sebagian warganet menyebut jika Rizky bukan bocah sembarangan. Pak, waktu itu posisinya Mbak duduk? Posisinya di sini adik saya duduk. Pas Dia bangun. arahnya ke sana sambil main game gitu handphone. Si jambretnya tuh dari sini, dia melipir dari belakang si adik saya. Terus dia pura-pura dia nanya jam. Begitu dia belum ngomong, dia udah langsung ambil handphonenya, langsung kabur. Kejarlah adik saya langsung. Gitu. Terus saya ngeliat dari jauh itu, saya ngeliat adik saya lari itu, saya langsung ikut lari juga, langsung saya teriakin. Di situ langsung baru pada warga keluar gitu. Tak hanya warganet, aksi heroik Rizky ini juga menjadi buah bibir di kalangan selebriti tanah air. Di usianya masih belia itu, ia berani menggagalkan aksi jambret tanpa memikirkan keselamatannya. Dan kini, meski korban tak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, namun kasus ini telah ditangani oleh sektor Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Itu keren banget sih, jagoan banget itu, berani, punya keberanian. Dan nah, daripada anak-anak di seluruh Indonesia ini pakai keberaniannya buat tawuran, mending pakai buat hal-hal yang positif kayak gitu. Ngegagalin jambret, keberanian kalian gunakan untuk itu, ngelawan copet, basmi teroris, ya pokoknya lebih baik seperti itu. Sebaiknya sih lebih baik minta tolong ke orang dewasa, kalau nggak ya teriak lah paling enggaknya. Jangan ngelawan sendiri juga, sadar kamu itu kecil gitu. Minta tolong ke orang-orang dewasa, teriak lah paling enggaknya. Tapi hati-hati juga buat para orang tua, anaknya juga jangan terlalu dibebasin gitu aja ya, apalagi di jalanan. Itu alhamdulillah selamat. Kalau misalkan ini kan dia kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu, amit-amit. Tapi ini alhamdulillah kan jambretnya langsung ketangkep gitu. Alhamdulillah dia tidak terjadi apa-apa ya, karena masih kecil ya. Iya. Mungkin kalau besar-besar dia kali ya. Iya. Cuma ternyata sekecil itu tuh dia mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi, Ya, saling atau menolong. mungkin itu anak dia keturunan Spiderman.
Merambat dong, bukan menarik. Nah, Nah, kan bisa ditarik. oh iya gitu. benar gitu. Iya. Gitu. Mungkin nanti gedenya kali ya dia Iya. jadi Spider-Man gitu. Iya. Banyakan makan siang ya, Bu. Di tempat terpisah, aksi seorang ibu-ibu di transportasi umum yakni KRL Bogor Jakarta Kota membuat kegaduhan. Pengakuannya, sang ibu itu mengaku sakit kepala saat melihat wanita tersebut duduk bersilang. Anehnya, ketika wanita bertudung hijab sudah meluruskan kakinya, ibu-ibu itu masih tetap memarahinya. Boleh saksinya banyak. Silahkan tanya ke yang lain, tidak usah tanya ke saya. Nggak tahu. Selonjoran juga tadi nggak boleh. Tadi orang kaki selonjoran juga nggak boleh kata mbaknya. Enggak, kalau deketin kepala aku emang aku sakit. Dia ngerti. Oh iya. Dia mengerti gitu loh. Dia baik, dia ngerti. Dia itu orangnya jahat sekali, nggak bisa ngertiin orang. Tidak Pakai boleh kerudung tapi nggak bisa ngertiin orang. Ngapain itu jahat terus? mengganggu. Ini ibu transportasi umum, ibu mengganggu kenyamanan. Tapi dia jauh. Ya kan orang kalau lagi pegel ya selonjoran. Dia turunin aja. Bahkan ketika petugas keamanan KRL datang pun, ibu-ibu tersebut masih terus berbicara hingga membuat para penumpang yang ada di kereta khusus perempuan itu merasa tak nyaman. Bahkan ketika hendak dipindahkan, para penumpang enggan untuk bertukar posisi duduk dengan ibu tersebut lantaran khawatir bakal mengulang kegaduhan yang sama. Aku pengen cari tempat yang mungkin orang pulangin Yang ini dua kan ini aja, baik-baik aja kan? Kalau ganti kursi, Iya, bener. asal dia jangan ngilangin sepatunya. Jadi Tidak bisa. Di sana ya. Ya udahlah. Aku pikir akan ada orang yang bisa berdekat. Ya udah aku ngajak. Tolonglah sebagai pengguna angkutan umum, kita harus tahu peraturan-peraturan dan juga ada empati sedikit lah gitu loh. Kalau mau pergi sama temennya ya udah duduk bareng-bareng, tapi anyway juga ini bukan mobil kamu. Kalau misalnya mau mobil kamu tek-tekan ya naik kendaraan pribadi, jangan naik angkutan umum. Itu aja sih. Karena tak bisa direlai, petugas KRL pun akhirnya menurunkan ibu-ibu itu di stasiun Pasar Minggu. Berdasarkan penelusuran warganet, bukan kali pertama melakukan keributan di KRL itu. Sudah beberapa kali ibu-ibu itu membuat kegaduhan di KRL, namun kali ini akhirnya ia viral. Banyak. Saya sih selalu, untungnya saya nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh kayak gini ya. Saya kalau waktu itu juga naik MRT, terus udah gitu naik LRT, terus naik KRL. Zaman saya kuliah dulu di UI, saya naik KRL. Iya banget. Itu selalu yang saya temukan adalah orang yang sangat sangat punya sopan santun, berempati seperti itu. Jadi kalau baca berita tuh saya cuma ketawa aja sih, dan alhamdulillah apa yang saya rasakan tuh nggak pernah deh yang aneh-aneh. Dan saya pun juga kalau misalnya ada yang saya sebutkan tadi yang lebih membutuhkan tempat duduk, saya berikan. Kabar kurang menyenangkan menghampiri keluarga Sultan Raffi Ahmad. Beredar kabar jika istri tercintanya Nagita Slavina sudah 7 bulan tak memposting produk skincare UMKM, padahal semua pembayaran telah lunas dengan fee sebesar 35 juta rupiah untuk sekali posting di Instagram Stories. Ungkapan pemilik skincare itu pun viral di jejaring sosial. Karena video aku tentang aku endorse salah satu artis senilai 35 juta dan sudah 7 bulan belum dipost viral,
Aku mau mengklarifikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan karena video tersebut. Pertama-tama aku akan jelasin dulu di video tersebut aku memang gak nyebut nama artisnya siapa. Yang kedua, aku tidak menyalahkan pihak artisnya, melainkan mempertanyakan apakah ini ada masalah dari pihak manajemennya atau dari tim si artisnya. Karena menurut aku artis sebesar itu nggak mungkin ngurus endorsement. Aku tahu jadwalnya pasti padat dan juga pasti beliau sibuk gitu. Alhamdulillahnya berkat video itu viral, berkat bantuan para netizen juga, akhirnya aku dinotis sama salah satu tim dari yang aku endorse, yaitu Kanagita. Ya, di situ benar aku memang endorse Kanagita, tapi di sini bukan kesalahan Kanagita ya. 100% Kanagita nggak salah sama sekali, karena Kanagita ternyata nggak tahu menau perihal endorsement aku ini. Tak ayal, pengakuan itu pun membuat heboh jejaring maya. Tentu saja soal ini membuat Raffi dan Gigi kalang kabut, hingga kabarnya meminta karyawannya untuk mengecek dan langsung menghubungi owner skincare tersebut, lantaran Gigi tak pernah menerima produk atau briefing dari produk tersebut. Dan setelah diusut ternyata ada pihak ketiga yang menjadi perantara ke tim Gigi. Alhasil, produk, briefing, dan fee untuk Gigi mentok di Sheila, orang yang menjadi jembatan antara owner skincare dan Gigi. Karena viral, Sheila pun akhirnya meminta maaf atas kealfaan yang diperbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sheila ingin meminta maaf sedalam-dalamnya setulus-tulusnya untuk Kak Gigi atau Kanagita Slavina beserta tim Rans yang sudah terbawa-bawa dalam masalah ini. Aku minta maaf. Maaf sebesar-besarnya, semoga maaf aku diterima, dibukakan pintu maaf. Yang mana memang ini bukan kesalahan dari Kak Gigi, bukan juga kesalahan dari Rans. Tapi berita ini udah ramai yang dibuat oleh owner Pearl Beauty. Dalam video permintaan maaf itu, Sheila menceritakan bagaimana uang fee itu bisa mandek di tangannya. Ia berdalih jika uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Oleh sebab itu, fee untuk Nagita tak pernah sampai. Sejatinya, tak ada niatan Sheila untuk menipu, namun karena tengah terlilit masalah keuangan, Sheila akhirnya menggunakan uang fee tersebut dengan asumsi bulan berikutnya bakal ia ganti. Namun hingga 7 bulan, uang tersebut tak mampu terganti. Yaitu melalui aku, perantara aku, di bulan Maret. Tetapi fee-nya belum aku setorkan ke pihak Rans, produknya pun belum, karena fee-nya terpakai oleh aku, yang mana tadinya aku nggak berniat menipu, aku hanya sedang kesulitan. Aku pikir 1 bulan aku bisa mengganti, ternyata enggak. Aku mohon maaf kalau beritanya jadi ramai, Kak Gigi jadi terbawa-bawa. Ini bukan kesalahan Kak Gigi, ini kesalahan saya. Lantas seperti apa tanggapan Raffi dan Gigi yang namanya sempat tercoreng dengan masalah tersebut? Akankah mereka bakal melanjutkan dan membawa Sheila ke pihak berwajib? Maaf ya. Maaf ya, udah ditungguin ya. Ya, saya juga sama maaf.